Halo sahabat sains, welcome to Miss Maya channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya. Enjoy this video. Halo sahabat sains, pada video kali ini kita akan membahas subbab terakhir bab 3 ini, yaitu mengenai pesawat sederhana. Simak videonya sampai selesai ya. Sahabat sains, pernahkah kamu berpikir mengapa gerobak yang digunakan untuk mengangkut hasil perkebunan menggunakan roda? Kenapa tangga di rumah dibuat miring sekitar 45 derajat? Atau pernahkah kamu mengamati mengapa orang-orang di desa menimba air di sumur menggunakan bantuan tali dan katrol? Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering menggunakan alat bantu untuk mempermudah pekerjaan yang dilakukan. Alat-alat yang digunakan manusia untuk memudahkan dalam melakukan kerja atau usaha disebut pesawat sederhana. Bagaimana pesawat sederhana dapat memudahkan pekerjaan manusia? Yang pertama, pesawat sederhana dapat meningkatkan gaya angkat objek. Contoh, tuas atau pengungkit. Cara kerja tuas yaitu dengan memanfaatkan sebuah penumpu yang bisa berupa batu atau benda keras lainnya. Satu penumpu dapat diletakkan di antara dua ujung batang tuas, sehingga alat pengungkit dapat memudahkan pekerjaan memindahkan benda. Yang kedua, pesawat sederhana dapat meningkatkan jarak untuk gaya bekerja. Sebagai contoh adalah bidang miring. Misalkan seorang pekerja ingin memindahkan barang ke dalam mobil angkutan atau truk. Untuk memudahkan pekerjaannya, mereka menggunakan papan bidang miring. Yang ketiga, pesawat sederhana dapat mengubah arah gaya yang bekerja. Contohnya, saat menimba sumur. Saat kita menimba air di dalam sumur, gaya yang kita berikan pada ember air adalah mengerek tali katrol ke arah bawah, sedangkan ember air yang berada di dalam sumur akan naik ke atas. Pesawat sederhana memiliki beberapa macam. Yang pertama ada katrol, yang kedua ada roda, ketiga bidang miring, dan yang keempat ada tuas atau pengungkit. Yang pertama akan kita bahas dulu mengenai katrol. Katrol adalah roda yang sekelilingnya diberi tali, dipakai untuk memudahkan pekerjaan manusia dalam menarik beban. Katrol dibedakan menjadi 3. Yang pertama katrol tetap, kedua katrol bebas, dan yang ketiga katrol majemuk. Sebelum kita bahas perbedaan masing-masing katrol, kita bahas dulu mengenai keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis atau KM merupakan bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana menggandakan gaya. Namun tidak semua pesawat sederhana menggandakan gaya. Contohnya, katrol tetap yang hanya mengubah arah gaya. Berikut rumus untuk mencari keuntungan mekanis. KM sama dengan gaya beban per gaya kuasa, atau sama dengan FB per FK. Yang pertama akan kita bahas yaitu katrol tetap. Jika kita lihat dari gambar, poros pada katrol tetap telah dipasang pada suatu tempat sehingga tidak berpindah tempat. Pada katrol tetap, gaya kuasa yang dikeluarkan akan bernilai sama dengan berat bebannya. Hal inilah yang menyebabkan keuntungan mekanis katrol tetap bernilai 1. Contoh katrol tetap bisa ditemukan di sumur timba dan tiang bendera. Yang kedua ada katrol bebas. Katrol bebas berkebalikan dengan katrol tetap. Poros pada katrol bebas tidak dipasang pada tempat yang tetap. Katrol akan dapat berpindah tempat seperti bergerak bebas saat bekerja. Pada katrol bebas, gaya kuasa yang dikeluarkan untuk menarik bebannya bernilai setengah dari berat bebannya. Maka dari itu, keuntungan mekanis katrol bebas bernilai 2. Contohnya, alat-alat pengangkat peti kemas di pelabuhan. Yang terakhir ada katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Pada bagian paling atas terdapat katrol tetap dan katrol bebas ada di bawahnya. Keduanya dihubungkan dengan tali. Keuntungan mekanis katrol majemuk sama dengan jumlah tali atau jumlah katrol yang digunakan untuk mengangkat benda tersebut. Pada contoh gambar tersebut kita lihat bahwa katrolnya berjumlah 2 sehingga keuntungan mekanisnya adalah 2. Katrol majemuk sering dipakai untuk mengangkat benda maupun alat-alat berat dalam perindustrian. Berikutnya kita masuk ke contoh soal ya. Berapakah beban total yang dapat ditarik katrol berikut ini?
Sahabat sains, perlu diingat bahwa keuntungan mekanis pada katrol majemuk adalah sama dengan banyaknya jumlah katrol, sehingga dapat kita lihat bahwa jumlah katrolnya ada 4, sehingga KM-nya juga 4. Kita tulis diketahuinya dulu ya. Yang pertama ada KM yaitu 4, kemudian FK atau gaya kuasanya 8. Kemudian yang ditanyakan adalah FB atau gaya bebannya. Kita masukkan rumusnya ya. Rumus KM adalah KM sama dengan FB per FK. Karena KM-nya sudah diketahui, kita masukkan KM-nya 4, kemudian FB kita tulis tetap karena itu yang ditanyakan, kemudian FK-nya kita masukkan 8. Kita kalikan silang sehingga diperoleh FB sama dengan 4 dikali 8, yaitu 32. Bagaimana sahabat sains? Mudah kan? Selanjutnya yaitu mengenai bidang miring. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang berupa papan atau bidang yang dibuat miring. Tujuannya adalah untuk memperkecil usaha saat memindahkan beban yang berat. Saat memindahkan objek, jarak yang ditempuh menjadi lebih besar, tapi gaya yang diperlukan menjadi lebih kecil. Semakin landai bidang miring, gaya yang diberikan semakin kecil, sedangkan semakin curam bidang miring, gayanya makin besar. Prinsip bidang miring banyak dimanfaatkan di kehidupan kita, seperti jalan di pegunungan yang sengaja dibuat berkelok-kelok, kemudian ada tangga putar, pisau, kapak, dan sekrup. Nah, ini merupakan keuntungan mekanik pada bidang miring. KM sama dengan gaya beban per gaya kuasa, atau panjang bidang miring dibagi dengan ketinggiannya. Langsung ke contoh soal ya. Hitunglah keuntungan mekanis tangga kayu di bawah. Nah, kita dapat mengetahui bahwa panjang lintasan dari tangganya ini ada 8 meter. Kemudian tinggi tangganya ada 4 meter, sehingga dapat kita tuliskan L-nya sama dengan 8 meter, kemudian hanya 4 meter. Yang ditanyakan adalah KM-nya atau keuntungan mekanisnya. Langsung saja kita masukkan rumus keuntungan mekanis pada bidang miring, di mana KM sama dengan L dibagi H. L-nya 8, hanya 4, sehingga KM diperoleh yaitu 2. Pesawat sederhana yang ketiga yaitu ada roda berporos. Roda merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang menggunakan prinsip menghubungkan roda pada sebuah poros yang dapat diputar secara bersamaan. Roda dapat memperkecil gaya yang dibutuhkan untuk menggeser suatu benda dengan meminimalkan gaya gesek. Keuntungan mekanis yang diperoleh dari penggunaan roda akan mempengaruhi kecepatan yang dihasilkan. Nilainya adalah KM sama dengan jari-jari roda dibagi dengan jari-jari porosnya. Pesawat sederhana yang terakhir yaitu pengungkit atau tuas. Pengungkit yaitu pesawat sederhana yang dibuat dari sebatang benda yang keras seperti balok kayu, batang bambu, atau batang logam yang digunakan untuk mengangkat atau mencongkel benda. Pengungkit memiliki beberapa jenis. Yang pertama, pengungkit jenis pertama. Pengungkit jenis ini memiliki posisi titik tumpu berada di tengah-tengah beban dan kuasa. Yang kedua yaitu pengungkit jenis kedua. Pengungkit jenis ini memiliki titik beban berada di tengah-tengah antara lengan kuasa dan titik tumpu. Yang terakhir ada pengungkit jenis ketiga. Pengungkit jenis ketiga memiliki posisi titik kuasa berada di tengah-tengah antara beban dan titik tumpu. Sahabat sains, tahukah kamu sistem gerak pada tubuh kita, cara kerjanya sama dengan pengungkit loh? Kita bahas yuk. Pengungkit jenis pertama yaitu pada sistem gerak bagian atas. Titik tumpu berada di antara titik gaya dan beban. Tulang rahang dan kepala bagian depan sebagai beban, tulang tengkorak sebagai titik tumpu, serta otot leher sebagai titik tempat memberikan gaya. Pengungkit jenis kedua yaitu terdapat pada sistem gerak bagian bawah, di mana beban di antara titik pemberi gaya dan titik tumpu. Tulang telapak kaki sebagai titik tumpu, tulang kering sebagai beban, dan otot kaki sebagai titik tempat memberi gaya. Pengungkit jenis ketiga terdapat pada sistem gerak lengan, di mana titik tempat pemberi gaya berada di antara titik tumpu dan titik beban. Tulang telapak tangan sebagai beban, sendi siku sebagai titik tumpu, dan otot lengan atas sebagai titik tempat pemberi gaya. Sahabat sains, tidak terasa pembahasan kita mengenai pesawat sederhana sudah selesai. Kita review dulu ya melalui peta konsep. Pesawat sederhana dibagi menjadi 4, yaitu ada katrol, roda, bidang miring, dan tuas. Katrol terdiri dari 3, katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk.
Sedangkan tuas atau pengungkit terbagi atau terdiri menjadi 3 juga, yaitu tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian, coba kerjakan soal evaluasi berikut ini. Terdapat 7 soal. Nanti jawabannya kalian tuliskan di kolom komentar. Miss Maya akan bahas di video selanjutnya. Tetap semangat belajar ya, sahabat sains. Thank you for watching, sahabat sains. See you on my next video. Bye-bye.